Bakwa aku saya tidak stabil tuh Pak. Di mana tidak stabilnya? Babinya makan, udangnya buang. Nah, itu Pak. Itu orang Bakwa. Anak membuat kereta kuah itu saya Cino Pak. Judi ke dari Cino. Hanya buat kereta kuah itu ada namanya udang, ada babi. Iya kan? Nah, nan babi kau makan, nan udang nyebuang. Tidak stabil. Kalau ada kawan apa nan pakwa, indak tobat-tobatnya, indak salat, payahnya ka mati, jangan pak bisi anja la ilaha illallah, ambil kereta kuah pulang cek bitun sekinya, matinya mah, iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payo kumbuh koto nampe sasimpang jalan Kalimbanang jalo lusuh ikan ndak dape badanlah dingin dek baranang. Itulah nasib orang agam nan punyo batang air ilirannya ke 50 kota. Sehingga air batang agam itu termasuk air lain dikumpulkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Abang engkau bisa itu kadarullah. Kemudian kadarullah pula untuk orang 50 kota itu corak hitam lambangnya kambing sabah jorela bausau rumput nanindak makan daun. Apa alasan orang Minang mengatakan itu? Setiap ambo makan sate danguang-danguang itu kalau danguang-danguang itu kan payo kumpul 50 kota. Tapi nama membuat satenya orang ki tinggi. Nan dapat nama orang 50 kota. Itulah corak hitam lambangnya kambing sabah jorela bausau rumput nanindak makan daun. Itulah kelebihan orang 50 kota. Mudah-mudahan kelebihan dan serupa itu menjadikan dia tunduk dan tawaduk kepada Allah dalam mengikuti perintahnya. Amin. Jadi kalau pacu kudo antara agam nyoba kumbuh, ya kan? Nyokecen orang agam ko bonga, orang kumbuh. Agam bonga. Karena kudo kalah tarik. Jadi banyak kemenangan menjadi orang 50 kota atau luak 50. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyirau wa nadhira. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Kenagarian Lembanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Yang kita hormati
seluruh jajaran pengurus yang telah menjual diri kepada Allah. Pertama, untuk membangun fisik masjid ini. Kalau saya lihat, tak ada alasan lagi bagi kaum muslimin yang tinggal sekeliling masjid ini untuk tidak datang salat berjamaah ke masjid ini. Masjidnya di tepi jalan raya, orangnya ramai, lampunya terang, masjidnya asri. Dan di sini saya melihat tidak ada pun tuang rokok di campaan orang di tempat baudut. Tombol caliat sawali tadi. Di masjid-masjid lain masih banyak orang nan membawa rokok ke tempat baudut. Because inan nyobuang. Di masjid raya ini tidak ada. Mudah-mudahan jamaah masuk serugo saudara. Walaupun adonan lalu mendengar kaji, masuk serugo je lah. Amin. Kerana nyola bau sao datang walaupun matonya takkan tuat. Kemudian menjual diri beliau bapak pengurus ini kepada Allah, mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengimarahkan masjid. Salah satunya di hari-hari tertentu diadakan tabligh akbar. Manga tu manikam jajak nantingga maule suri takunjai. Sebab kaji kun tak ada nan baru ko pak. Nan lamo ko saya tamalkan dia atau laibat. Jadi tambah lo jo kaji baru. Sebab tak ada nabi baru. Jajak nan tinggal kita tikam batang tasanda kita titi suri tagunjai kita oleh siana meninggalkan Rasulullah terus ke sahabat kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in kemudian kepada ulama. Yang dijamin maksum itu hanya Rasulullah yang dijamin tidak berdosa. Yang dijamin masuk surga hanya 10 ulama di zaman Rasul. Akhir-akhir Syekh Burhanuddin alai dijamin masuk surga. Enggak. Jadi bapak-bapak kita ke kuburan Syekh nang kini itu ziarah Syekh. Iya kan? Kita baca di pintu kuburan itu assalamu alayka ya ahlad diyar. Itu doakan beliau. Indah inyo dijadikan untuk menyampaikan doa awak ke Allah. Banyak orang salah kaprah pak melalui syekh yang taat ini yang menegakkan agama di kampung kami ini, terimalah doa kami ya Allah. Saya bisa minta tolong ke orang mati. Sedang orang hidup gua minta tolong lewatnya nang kikir. Apalagi orang. Jadi ke kubur tu ziarah tu untuk lebih takut kita ke Allah, lebih taat kita ke Allah bahwa kita akan mati, bukan mengkeramatkan orang yang mati. Yang maksum itu hanya nabi, ya kan? Ulama tidak ada yang maksum, ada kesalahannya. Lebih-lebih kalau ulama kelalawa. Bu, Pak, lai tahu ulama kalalawa. Nan kalalawa tu lai tahu. Ana maunya siko. Oh, kalaluang. Di kampung ambo dibaso kalalawa. Ya, kalaluang do jadi sebut orang. Bahasa Indonesianya kalong. Kalalawa ko ada ndak nan tabang siang hari serupa buruan. Tidak. Apabila tabang setelah matahari tabanam. Lai ke suraunya. Indahnya mencilok jambunya. Iya kan? Kemudian kalau bapak ibu lai memperhatikan alam takambang. Kalau rawa tu kalau enggak kepalanya kate atau ke bawah. Kalau buruang kate.
Nan katigo kalalawa tu nan taparatian dia boy sudah kepalonyo ke bawah ayam matonyo bercampur lojo darah keluar menitik tiap hari akhir-kiro apa nyebabnya ndak berani keluar siang kepalonyo tunggian ke bawah padahal kepalo ko harus kateh karena dia untuk berfikir. Kemudian bamang ko ayam matonyo berdarah saja. Lai tahu apa sebabnya? Lah salamo ko duit tak tahu. Tapi kok lupa dia lambo kanan. Nyon kan biasa awak watawasau bil haq watawasau bil haq. Nan lupa di kanan, nan talalok dibangunkan. Dek lama lupa, dek banyak ragu. Kami itu kecil orang awak. Jadi suatu kali sebelum cerita ko ambo taruyan, ko jangan nampak tanya lo hadisnya weko. Iya kan? Iko cerita klasik nama. Tapi rancak untuk contoh. Jadi dahulu panitia madokan lomba lari jo lomba tabang. Nan tabang buruang nan lari manci atau tikui. Sabalun lomba ko dimulai, tibolah kalalawa ko ke meja panitia. Pak, le boleh ambo satu cik. Kecik kalala, lamo panitia ko tamanuang menjelik kalalawa ko. Bahaman ko tapana napak menjelik ambo cik. Ambo cari kapaluang kukuang jari-jari yang sama na jo menci. Pas rupo jo menci. Pandai yang lari, pandai pak. Tapi yang basayo, pandai yang tabang, bisa pak. Kalau ke satu orang lomba, angka masuk menci atau masuk buruang. Kecik kalalawa ambo dek lah biasa tabang pak. Masuk buruang selambo. Ambali materai 10.000 je. Tuang tekan nan hitam di atas nan putihnya. Waang kamasuk manso buruang tak boleh pindah ke manci. Kalau waang salahi aturan ko, waang dapat tindakan disiplin dari panitia lomba, namanya diskualifikasi. Tak boleh bertanding selama duit lagi. Jadi pak, lah mulai kalalawa aku sudah menekan sore tadi tabang sama jo buruang. Kini ada pertanyaan cek lain. Lain nak mau ibu-ibu menjawab. Buruang tabang, kalalawa pandai lo tabang. Beda tabangnya. Ayo itulah jak sari dan tahu lagi. Ya kan? Kalalawa tabang malam buruang siang. Kalalawa dek nan nyobao tabang tu kulit pakai tulang. Jadi ibarat payung pakai kasau. Kulit itu ndak berbulu doh. Lahu ajnihatum min jildin raqiqin wala rishafi. Bagi kelelawar itu ada dua sayap mengepak, tidak pakai bulu, licin dari kulit, itu yang dibawa terbang. Kira-kira mana barek jo bulu kulit? Barek kulit. Maka kelelawar tabang berkayu terus itu. Mengepak sayap. 1, 2, 1, kan ada 6 orang itu lu. Kalau buruang nan bawa tabang bulu tu bakile kerana nyagi minyak ringan. Tapi dek kalalawa kolah talanjur satu tabang, tambe ambe buruang. Ndak bebas buruang lo. Kalahlah buruang. Jauh le garis finish jauh le. Mencari buruang raso kekalah lo. Nan salah kan kalalawa dari itu.
Tapi nyolan apa? Anda bisa dituruin buruang juga aja. Nyo marau ke bawah, lari nyo sama jo manci. Menyalahi aturan dah nyo. Iya. Dek panitia yang manci nyo terima saya, buruang ndak lah nyo curigai mana. Allah lari lo kalau lawa ko sama jo manci. Kahalang lo manci. Iya kan? Manang lo buruang balik. Dahulu lo buruang balik. Nyo juri nampak ya tu menjelik katain jelik bawah. Karena arena tabangnya beda. Cik lari, cik tak tabang. Kaum muslimin, bapak ibu yang terhormat, mencari buruanglah manang lo balik, pindah lo ke lalawa aku kata, anyo usia dek buruang. Wah, yang ndak bapan diri ya. Ampakai dan pantun Datuk Dalu. Datuk Dalu tu ndak orang pekumbuh dah pak. Tapi pantunnya bahasa pekumbuh. Tagal licik kau lu, tagal lompang kadodak, kalau lo sompi pe itu, oh dia pe nya. Itu nanya pakai prinsip di kelalawal. Pindah lo nyo ke bawah, balik nyo tinggal lo buruang lo. Dek lah diusia. Tiba doa nyo usia lo dimenci. Saja tu stres kelalawal. Atau mengkonyo tunggian kepalanya ke bawah. Besok lah bisa lo ibu cerita ke orang lain. Ya kan? Stres. Bahman kau ndak berani keluar siang, ndaknya terima di masyarakat. Manci ndak menerima, buruang ndak menerima, ndak ada kawan lain. Sehingga nyoba kurang sedalam gua malam tu. Siang tu. Iya kan? Ancik mata berdarah tu menangis. Kalau ulama nama dia itu pendiriannya Pak, jangan Pak tiru. Jadi ulama yang istiqamah mengikuti kalau ulama membuat ajaran baru jangan ikuti. Karena dulu ulama aku sebagian Pak, kalau tidak menurut kajinya tu, orang harus dibaiat. Tidak boleh sembarang jamaah tu datang ke suraunya tu. Kalau itu Nabi dulu Pak tidak jadi Islam kambang ke seluruh dunia. Iya kan? Ikut pengajian kami, pengajian khusus. Iya kan? Kalau itu Nabi mengembangkan Islam, boleh sampai Islam ke seliki kau? Tidak Pak. Harus nan saliran saya. Tidak ada Islam membagi-bagi itu. Ambo sampai kini Pak, tidak mau jadi orang NU, tidak mau jadi orang Muhammadiyah, ambo orang Islam. Iya kan? Ini Pak. Allah ada NU di zaman Nabi. Ada Pak. Islam aja. Iya kan? Ini kaum muslimin. Jadi para jamaah kalau apa di hari-hari tertentu, ya kan? Pai ziarah ke kuburan, di kuburan tu ada ulama orangnya dahulu. Tugas kita mendoakannya. Ulama kira-kira ada pada dosa. Ada, minta ampunannya ke Allah. Indak kuburan ulama tu dijadikan untuk meminta permintaan awak ke Allah. Dikaien ulama na mati itu nan salah. Tu kaji baru namanya. Ini menghormati orang mati harus Pak. Apa kalau ada menggali kubur di kuburan, kan ada apa kuburan? Ada orang mati menggali kubur senat. Indak boleh duduk di kubur lama tu Pak. Banyak orang tak tahu tu. Iya kan? Sianan duduk di kuburan itulah lebih baiknya duduk di baru api selama 40 tahun daripada duduk di kuburan. Di sedang orang menggali kubur atau orang sedang membanaman mai ke kubur, awak layuh pai keluar. Jangan di pekarangan kubur tu. Di luar kau duduk lah. Tak boleh duduk di kuburan ala ado. Kalau mak seorang Pak, duduk di temboknya tu. Kaum muslimin, para jamaah yang terhormat, jadi beragama itu dengan
ilmu nan dibawa Rasulullah kemudian diturunkan ke sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, semuanya itu mengikuti Rasulullah. Kini bulan hari Pak Muharram. Adolo orang awak Pak de ambo ka berale yo ni datang ni pilo berale besok 2 hari lagi de jangan tunggulah bulan Sapa dulu, bulan Muharram ko Muharram lor sekian nak jaminan tu beko. Nyo terjemahan Muharram ko jo Muharram. Kalau Muharram tu ayam jo itie. Kalau Muharram ada tanah betu tu nyo kawah. Atu Muharram no. Tanah tu mulainya tinggi jadi rendah. Pabilo anak kabarale sudah hari raya kuah, tunggulah hari raya haji dulu. Indah elok barale anak diantara 2 hari raya do tasapi rezekinya. Itu kaji di mana dapat? Kalau ada Pak mengaji itu colong kece gambar malam gini, si anak menunjuk kaji itu. Ini bapak-bapak ini. Masih ada orang Islam di Minangkabau itu. Kemudian kalau kamu doa, kecil, kumayan mah. Memakai kumayan tu boleh, harum ruangan dia. Tapi lebih suami ibu nampak nyamban di kasur, iya kan? Bakal kumayan dekat kasur tu hilang hariangnya tu. Bukan untuk menyampaikan doa. Kalau kumayan menyampaikan doa ke Allah, tentu setiap imam sejak Nabi dulu membawa kumayan jo piapi jo sabui dalam sakunya. Sudah assalamualaikum nyo waka sabui juga. Cerang kumayan. Tidak doa tidak makbul. Acara-acara yang begini namanya kurafat, namanya tahayul. Nan dibawa Nabi ke saya tamalkan ya Pak, iya kan? Itulah hebat. Contohnya, salat saya dulu. Capek apa lalu sudah salat Isya, kalau tidak ada pengajian mereka kok. Iya kan? Lalu kalau capek lalu Pak tersintak ketiga atau sampai. Salat tahajud tak? Salat istikharah? Ya kan? Salat hajat? Salat sunat taubat? Tu hari lah jam 4 lewat. Berangkat awak kamu saji. Tiba dah saji salat sunat tahiyat masjid, salat sunat fajar. Ya kan? Dan kemudian salat sunat subuh. Itu bapak-bapak yang terhormat bisa dikerjakan oleh orang yang cepat tidur. Kalau laki-laki pai pada mino pukul 9 malam kalapau naiknya jam 2. Lain tersintak salat tahajud. Salat subuh saya tak kalok tu. Ya kan? Jadi kita nalaba umur kau Pak, sudah salat Isya, baca Quran, ya kan, gak wara-wara talok, ya kan, tu minum air putih segala lalu. Ayam ba mangko bakukuk nyo ketiga perak siang Pak. Nya ndak ada pada minum. Belasan jual masuk kandang. Atau pun tercinta nyo ketiga tu nyo jago nak salat tahajud. Dengarlah ayam jantan. Itu jasu ayam tu kawak. Nya capek lalu nyo jago nak subuh. Jadi alarm. Atau ayam. Jadi kaum muslimin, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, berapa keuntungan yang kita peroleh? 2 rakaat sebelum subuh saja kita salat, itu nilainya sudah lebih dari dunia dan segala isinya. Nilai pahala yang diperoleh, de orang yang dapat salat 2 rakaat sunat sebelum salat subuh,
lebih baik dari dunia dan segala isinya. Iya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau jamaah nan datang malam kini, ko jamaah musajid raya ko sajo, ko banyak ko. Ada enggak musajid tetangga, musala tetangga? Baik. Tadi tasabui andiang bagai. Iya kan? Nah, ambo tanya cik ke ibu-ibu bapak-bapak, ada enggak orang Limbanang ko bagamo Buddha? Bagamo Hindu? Kristen Ortodok, Kristen Vatikan. Nah, tapi jawab dengan jujur, cik le pertanyaan ambo. Ada ndak orang Limanang kok nyo Islam pindah salat? Ikon jadi masalah. Kalau ada nama itu mati jelalai. Sebab meninggal salat kok kadang bana dosonyo kadang daripada bazina. Kenapa? Orang meninggalkan salat memutuskan hubungan dengan Allah. Sedangkan segala yang kita perlukan di dunia ini yang menyediakan Allah. Tapi awak ndak berkomunikasi jauh orang lampunyo tu. Iya kan? Kalau bapak sudah tua tak bisa puasa lagi, ya kan? Pembayar fidyah pitih tak ada, bisa tak anak membayar fidyah? Bisa. Kemudian ketika hidup anak banyak, menyekolah anak, tak ada pitih ongkos naik haji. Tapi nanti ditanam kau buah anak-anak kau berasakinya, ya kan? Painya naik haji pertama, ya kan? Sudah tu pailonya nang kedua. Boleh anda anak tadi membadalkan haji untuk orang tuanya tu? Boleh kalau anaknya lah haji. Ya kan? Tapi bapak-bapak latih dari ladang. Sudah salat maghrib apa kalau lah kecik apa ke ibu gantian udah salat isya yo. Boleh? Salat tu buang langsung ya Allah. Coba jangan orang yang tak salat nyoba agama Islam. Kalau orang tak Islam dia salat tu nyato kapinya tu. Tapi orang Islam yang tidak salat ini berat sekali hukumannya. Benarkah salat itu menghubungkan diri dengan Allah? Benar. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Nabi Musa ko kelebihannya dari nabi lain. Inyo dapat wahyu langsung dari Allah. Maka Musa itu bagalah kalamullah. Tidak diantarkan Jibril. Itulah kelebihannya. Kekurangan Nabi Musa ini yang diceritakan Al-Quran, Pak, kurang sabar. Jadi Nabi ada juga kurang sabar, Pak. Apalagi Nabi. Ya kan? Nabi Musa itu lain lulusnya ketika berjalannya Nabi Khidir. Itu bukan tuduhan, Pak. Allah yang menceritakan dalam Quran. Kelebihannya bisa langsung mengecek Allah. Kekurangannya kurang sabar. Ambo kapai jo engkau ya. Nabi Khidir itu tidak rasul tu. Jalai pai lo jambo. Engkau tidak akan sabar nanti melihat apa yang saya lakukan. Lahi gitu, ambo sabar. Alun sajam jalannya Nabi Khidir tu lah. Basobok dek Nabi Khidir ko jo Nabi Musa anak ketik sedang bermain. Iya kan? Nan seorang lain anak ketik sedang main ko banyak mah. Nan cie nyo ambil di Nabi Khidir ko langsung nyo caki nyo bunuh. Ndak tanggung berang Nabi Musa. Kok anak ndak berdosa engkau bunuh? Kamu kejam sekali. Nah, kan orang tak sabar payah dia. Iya kan? Ajam payah nya delek. Asadar Nabi Musa. Maaf ya, enggak. Maaf sekali kau boyo ke payah. Tiba di pelabuhan. Perahu nelayan gua rencak-rencak, Pak.
Rancak-rancak nyo tabu ide Nabi Khidir ko jo pisau. Lah tabu perahu tu nyo sumbek jo sabui, nyo gelem. Naik lo darah Nabi Musa mencari, perahu orang kok dirusak engkau dangki macam. Nah kan yo kecik mbota kamu ndak sabar. Ya kan? Tak boleh pergi jumpa lagi. Maaf. Maaf. Lagi hamba kesempatan sekali lagi. Dek lah panjang berjalan tu lah lapar baru serupa kami gini wah. Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, ya kan? Minta jamunya makan di suatu kampung. Jamu lah kami makan, bapak kami lapar. Kira orang sinan tu sampili karyang sadonya. Ya kan? Namun jamu makan. Namun, koknya lagi saja gua babu kat dua seorang kan tak ada. Ya kan, tunya bawa makan ketupik dengan nak pakai daging yang endak lah ketupik tu. Jadi tidak mau orang menjamu ya langsung pilih orang senang dia sabar selawat jalan. Keluar dari kampung tu nampak rumah runtuh. Nyopelo andek Nabi Khidir tu. Rancak-rancak. Kan ada peloan tu je. Pada adalah rumah runtuh. Orang kau sempilik karyang je. Kecik Nabi Musa. Ya kan? Nah, kamu sudah 3 kali tidak sabar. Sekarang tak boleh pergi dengan saya lagi. Agar kamu tidak penyesalan dan tidak penasaran, saya terangkan ini. Saya membunuh anak kecil tadi bukan kemauan saya, tapi diperintah oleh Allah. Engkau tak tahu. Anak kecil itu kalau sampai besar nanti dia akan mempelesetkan akidah orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mau akan dia bunuh. Itu sudah saya disampaikan Allah kepada saya. Kamu tidak tahu. Kamu mengatakan saya kejam. Allah nan menyuruh. Perahu tadi, siko banyak bajak laut. Kalau perahu orang tu baru rancaknya rampuk. Tapi kalau lah dirusak tu, tak mau hanya ambil lah dah. Tungkombo rusak. Rumah nanambo peloan tadi, tuara tu anak yatim di bawah tu. Nanti suatu saat setelah dia dewasa, Allah akan menunjukkan lokasi harta anak yatim ini kepada anak yatim itu. Dia akan mengambil. Kalau rumahnya tidak diperbaiki, tentu hartanya berhujan hujan, meresapnya ke dalam tanah. Ya kan? Kalau dari segi apanya, Allah mangke Nabi Musa itu jadi rasul, pandai mengecek ya Allah. Jadi yang namanya manusia, kok Pak, berbeda-beda kepandaiannya. Jadi kita jangan merendahkan orang lain. Ambo mencari ke petang Pak, indak batangan orang keduanya dah. Iya kan? Indak batangan. Tapi nyo bisa memuai sawit menangi mau jelit. Memuai sawit masuk ke keranjang nanti itu pinam barik-barik 10 kilo, jo gigi nyo ke tu. Dah mau minta sedekah. Ikon anggota DPR banyak minta proyek. Nah ini bapak-bapak ini. Iya kan? Indak batangan keduanya, ajo gigi keranjang mangke baban ketutup. Ya kan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu. Soalnya orang tak batangan itu minta-mintanya boleh ada Allah. Tapi kalau orang cukui ke badannya bisa bau-bau, minta-minta, itu tak pada yang mukonya dia kira nanti. Bantu tengkurak sih mukonya tu. Tak ada daging. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan, kata Allah ke Nabi Musa, ya Musa, wa anakhtartuka, sebanyak kurang engkau nanambo pilih jadi rasul. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu yang saya sampaikan ini. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah Musa. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya.
fa'budni, sembahlah saya, wa aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk zikir, menghubungkan diri engkau dengan aku. Jadi salat itu komunikasi langsung kita dengan Allah. Nan kambo kecean, kalau ada anak apa-apa, biarlah bujang, biarlah babininya, nan lalai salat tu, anak le ada mantan anak. Ndak, nyo merantau di Australia Ustaz, WA-nya. Waang boleh tagak berkisah tapi di tanah nan sabingkah, boleh sama duduk berpaliang tapi di lapik nan salai. Walaupun waang tinggal di benua Bengkulu, Kangguru, di sana tidak ada orang beragama Islam, nak, jangan engkau tinggalkan salat. Tirulah balui nak nyo dalam lunau tapi badannya tetap licin keluar dari luka. Ya apa enggak? Laki lunau tu? Enggak. Jadi anak-anak kita biarlah gadang, biarlah babini, kalau lalainya salat kanan. Untuk hari kanan, lepas Ustaz kalinya seorang nang kabadoso. Apa kai duit salamonyo atau ada ndak masuk mati? Kono lalok-lalok nang gaji ko mungkin dak lama ko dah. Lalati aja. Iya kan? Kalau awak mati le bisa jawab amal. Indak le. Ada 3 amal yang tak kata putih. Pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmu yang tanfa'u, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Kalau anak tidak saleh, pilonya membaca ihdinas siratal mustaqim. Pabilonya kan membaca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pabilo anak nak salat ke membaca itu pak, koknya baca bana, ya kan? Tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Yang menyampaikan doa itu, yang menyampaikan segala amal adalah salat. Karena apa? Salat itu tiang. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan tiang agama. Siapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuh. Aduh soleh nan sakadang meruntuh agama. Wahai anak-anakku remaja, wahai bapak-bapak muda yang kalian masih lalai salat, kini harilah 1000 sampai ratus sampai puluh tujuan. Secara lahiriah kita gembira lahir duit jo baru, tapi sadarlah bahwa kita menuju Allah setiap hari, artinya menuju kematian. Ya kan? Menuju kematian kita ini tidak bisa lari dari mati. Tidak bisa. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh yang engkau buat, mati akan mengunjungi kamu. Ya kan? Mati mengajak awak mengajak mati. Tanda-tandanya sudah kita dapatkan. Ya kan? Bertambah lama kita bertambah uzur. Cobalah rasakan umur ibu-ibu yang telah di atas 60. Laisa kuek gadis je dulu leh. Enggak. Ya kan? Itu jadi tambah uzur. Lebih-lebih orang sekarang karena suka makanan instan. Itulah zamannya kini, ya kan? Dan banyak makanan pakai pengawet. Nggak barang umur awak kini dan sampai 100 hidup. Nggak barang. Ambo kini kalau jo hijriah lah 75 tahun, jo masehi 73 tahun baru. Jo hijriah nyo ingin awak lagi, jo masehi nyo pemuda awak. Tahun bara Ustaz lai ambo lai hari akad.
tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Masehinya 10 Juni tahun 1952. Jadi dengan Masehi muda 2 tahun daripada Hijriah. Ya kan? Lado tando-tandonyo awak kemati alah. Nan pertamu janggui si sungui abu amboko dulu bu sama-sama muda taba hitam. Basibak siko. Ada siko ko bagulung-gulung. Iya kan? Mau pakai baju kaos je sarawa lepis, itu abu tu nyosau talingo. Ambo cali foto tu ndak tangguang gantengnya ambo. Foto tu masih ada. Kalau kini cuy bu cali. Iya kan? Cincin nakik permata biru. Agih bacalah ame putih. Makin hari ustaz semakin tua. Kapalo lah botak janggui lah po putih. Tapi hati ambo ada jo di gadangan orang nama gadangan hati ambo ko bapalo nyo sana. Dia mau nak percaya nak. Katanya buya jorong tibo ambo tu ke makam apa. Mudo buya dari nan dalam YouTube tu je. Banyak orang cerita ke ambo tu. Kalau menurut ibu bah. Yo. Kalau iyo na ambo nak percaya. Tapi ibu bapa lo ya pak tu menggadang hati orang. Ya kan? Tapi kalau itu kecik ibu de ustaz. Mujo ustaz diundang hari kini kau datang kemari. Ambo cari mata ustaz ndak orang-orang lain ndak kelamo ustaz kau dah lek. Ya kan? Taat salah ustaz beribadah di. Itu mempertakui orang. Berdosa. Ini. Jadi orang ko rancak di gadangan hatinya, kan? Ibu-ibu ko ana labo mu 65 kalau bentuk taruang bawok mukanya tu. Adik keceknya nyo awet muda. Deni awet muda ni ya ni. Hanya bitu-bitu bentuk dijamin. Jadi saling mengingatkanlah kita. Kalau minantu bapak Ustaz, minantu ku anak atau enggak? Jadi ada Pak Beko sore An-Nisa. Boleh enggak nikah je minantu? Misalnya apa para anak laki-laki? Apa bininya? Bini itu kan minantu Pak tu. Kira anak apa? Kau pendek umurnya, meninggalnya. Kecik minantu kau gawak ya le mudo, jo le sehat. Awak salah nikah le, kecik bini anak kau gawak. Le boleh? Enggak. Kalau ada orang mengecek boleh tu randah antenenya. Tak ada baca-baca Quran. Tidak boleh. Jadi minantu tu anak. Ya kan? Begitu je minantu anak laki-laki. Ya kan? Laki awak meninggal. Minantu ada orang lah mati mini lah mati lah anak. Ayo mak salah nikah lah nak. Tak boleh. Jadi karena minantu tu anak, tiba dia ambo pak. Kalau ambo nak pai keluar, lain lalu di rumah, lazan orang ambo lah sudah sadonya tu, lah salat sunat, lah mandi, iya kan? Tak nampak je tanda minantu ke jago. Lah mau jago apa? Malin, orang kazan malin jago aja. Iya ya, itulah bapak lo menjago orang kasalan. Apalah yang nak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang tali niek labuan cinto bintang sumarak perhatian talu ancua danau baguluang pasir menjadi persimbangan balahan nyawa badan diri. Guno cubadak diladangkan kaganti baladang lado, gunonya anak digadangkan ke pembantu ayah kok tu. Kalau inyo salat awak mati, inyo mendoakan awak doanya makbul. Kalau inyo ndak salat dah ada gunonya. Tapi ada lonan lawak je lepak. Nak sembahyang lah, biarlah ya seorang saya tak sembahyang. Anak kau suruh salat, ayah enggak. Itu juga salah. Sebagai orang tua, mairi parang jo barani, mairi kerajo jauh sawo.
Memandiang kudo awak masuk air lu atau kudo suruh? Awak masuk air. Iya kan? Kemudian bapak-bapak, bahayanya kalau orang Islam meninggalkan salat. Apa kata Nabi? Al-ahdul ladhi, ikatan janji antara aku dengan manusia, umat-umatku, salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan, faqad kafara, maka kafirlah dia. Walaupun kafirnya tidak murtad, tapi engkar, putus hubungannya dengan Allah. Putus hubungan ya Allah apabila awak membaca astagfirullah. Ambo yakin Pak, orang tak salat tak kado baca-baca itu. Lebih-lebihan nampak mino lo jangan nampak kuah. Orang bakwa aku saya tak stabil tu Pak. Di mana tak stabilnya? Babinya makan, udangnya buang. Tu Pak. Itu orang bakwa. Anak membuat kereta kuah tu siapa? Cina Pak. Judi ke judi tu dari Cina. Hanya buat kereta kuah tu ada namanya udang, ada babi. Ya kan? Nan babi kau makan, nan udang nyebuang. Tak stabil. Kalau ada kawan apa nan pakwa, indak tobat-tobatnya, indak salat, payahnya ke mati, jangan pak bisi anja la ilaha illallah. Ambil kereta kuah pulang cek bitun sekinya. Matinya mah. Ini kan? Sebab kebiasaannya itu orang ini akan mati dengan kebiasaannya. Ambo masuk ketek berupa tak kelas 2 mau sekolah dasar. Ada orang suku balang-alang danguang siang malam. Inyo biarlah kaparak napa? Kaparak ke sawah tu ana layang-layang ko nyo bawa taruh yuk. Hanya naik lo. Abininya suruh tu, tolong anjuan aja. Abininya manjuan. Kalau ndak ada bininya nyo sandan di tabiang layang-layang tu nyo elo seorang. Tapi dia tidak pernah salat, tidak pernah puasa. Inyo kemati itu saya. Aju itu yang angoknya pudue. Lai terangan nang bagi jender pak tu. Jadi nan elok-elok lah kebiasaan awak mati kolai. Supaya itu nan takana. Iya kan? Bentuk meloro layang-layang saja itu tadi. Iya kan? Awak baladang jauh, katakanlah awak baladang di kota tinggi menanam limau suliki ku kan tuah nak. Iya kan? Pondok ketek sinan, awak dibungkus nasi di orang rumah untuk minum pagi kami 7. Iya kan? Awak salat sinan di pondok awak tu. Kemudian raponya sakit badan lo. Rupanya janjian tibo. Lah ya ada orang ke membisi la ilaha illallah sinan. Tapi orang yang rajin salat, orang yang rajin baca Quran, orang yang kerap kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa ada orang yang menunjukkan, lidahnya akan diarahkan oleh Allah ke sana. Alasannya apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Begitu Allah berfirman, akan kami tetapkan perkataan orang yang beriman itu dari dunia sampai ke akhirat. Tidak ada orang ke membacuan sinan Pak. Kan awak mati ko disuruh aja dek Nabi orang ke mati ko. Maka kalau ada orang yang mau nian orang ke mati, lakinu mautakum la ilaha, ajarlah kau orang mati itu membaca la orang ke mati, orang mati itu. Ajarlah kau orang nang ke mati itu la ilaha illallah. Itu kata Nabi. Kini orang ko berpondok di Tebuki, tidak ada orang kemajan, tapi orang tu orang taat akan ditetapkan oleh Allah lidahnya. Walaupun tak ada yang menuntun. Yang menuntun langsung Allah. Tapi kalau orang indah ada
kaum muslimin taat ke Allah. Ada namanya paman Nabi Abu Talib. Itu tidak tanggung pengorbanannya untuk Islam, Pak. Nyo memelihara Nabi saja umur 8 tahun. Sebelum 8 tahun Nabi je sia. Jo kakeknya Abdul Muttalib. Umur Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib tinggal jo pamannya Abu Talib. Abu Talib kau mengalih di kaki limo, anak 7 alih, nyo kaja sedisat Pol PP tiap hari. Itulah nasib orang mengalih kaki limo. Iya kan? Nah, jadi Nabi ko bawa sao lainnya baraja gubalo kambiang. Jadi pelajaran dari Nabi ko, Pak. Kalau engkau sudah jadi rasul nanti Muhammad, mailo orang kenan bana, kenan baik, samona juga balo kambiang. Mada aja. Nampal yang mada orang ko pelo Pak. Nyolai salat, Pak. Pi nampal yang mada pelo. Salat subuh kamu saji, Pak. Ambo kalau pai jo Pak Abbas ko Kariau, kadang-kadang kan kami itu Kariau tu dek jauh. Kalau ke Pekombo ko kan dake. Kalau Kariau jauh, jadi kami kalau Kariau tu kami cari dinyo tu mau pakai musaji sinan dulu kok gak 6 musaji, gak 5 musaji. Jadi kami sekali pai ke sinan, beko lah namari sinan pulang. Iya kan? Kalau sekali ke sinan beko sehari besok lain undang orang balik tu latih di jalan Jawa. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, ado musaji ko, buya. Sambung pagi kaya aja, kuliah subuh aja. Dia awak lalu sinan tu jadi. Indah ado orang nan datang subuh tu nan sarami datang malam god. Dikecik mati ndak ada umum mendorang. Jamaah nan datang mendengar kaji patang mati sadonya aja. Ndak datang yang subuh golek anak ada. Jadi nampak yang barik itu datang salat subuh berjamaah. Ada tahun baru kok diubah oleh Pak. Karena salat subuh berjamaah tu pila mau kecil tadi. Tapi salat sunat sebelum itu lu. Tu sunat baru malun wajib lah. Lebih baik nilai pahalanya dari dunia dan segala isinya. Orang Yahudi, orang Israel kalahnya kata Nabi, Pak. Kalau orang Islam nanti salat subuhnya lah sama raminya jo salat Jumat atau salat hari raya. Kama mau mengaji, Pak, ndak ada orang narami subuh tu sarami malam nak. Kok baru tolong bawa ko dua saya musaji nalai sama tu raminya. Aduh, menjadi laram je, menjadi Nabawi je. Tu ndak ada langang orang sembahyang tu. Malah taruh sesudah assalamualaikum sebentar astagfirullah sallu hazal mayit rahimakumullah tio waktu ada seorang mati sana. Iya kan? Jadi awak kalau pergi ke Makkah umrah juga ke Madinah, Pak, banyak balo, Pak. Acok menyembayangan menyembayangan mai itu, Pak, pahalonya sama jo 2 gunung, 2 kirat. 2 kirat tu baraya Nabi sagadang gunung je Nabi. 2 gunung. Apa Allah mencuba berjalan sebalik di gunung di kampung apa gunung Sago kau? Alu le kan? Apabila kata kali liliang ada awak gunung Sago tu. Ambo indak lo kampung ambo kan dibaso kan ada gunung Merapi senan. Kakinya saya belum pernah ambo pai le jaga berjalan sebalik. Tapi kalau joto lagi. Kan? Ke Padang Panjang ngaji, ke Batu Sangka ngaji, ke Sungai Jambu ngaji. Kata baik Fatah ngaji, ke Sungai Puang ngaji. Itulah sebalik gunung tu di jalannya. Pi joto. Iya kan? Asa kadang tu. Jadi Bapak Ibu kalau pergi umrah, apabila kami pergi umrah, nama pilihlah ibu tanggalnya pilih ke pergi. Dia nampak ibu selendang dan nombor sandang, Pak. Ikolah do kantuannya di kota nampak, Pak. Bonita umrah. Untuk bulan Juni, ulu Juli, Pak, itu 4 kali pemberangkatan. Besok mulai. Kamu sudah menasi kemarin tadi. Kalau ingin berangkat bareng dengan Ustadz Rizka Wardi, Datuk Marajo Batungke Ameh, apailah ke kantua bonita besok.
Iya kan? Terjadwal, nyaman, dan terpercaya. Bapak-bapak, ibu-ibu memilih tanggal siapa? Oh, nak ada PT bulan Juli lah Pak Ustaz, bulan Agustus Pak, boleh tanggal berapa baik. Iya kan? Bonita kau Pak, itulah nyobai si hotel lah, nyobai si pesawatnya memang berpokok dulu mengkau belabu. Aku ada tidak mampunya membuat terapel lah nyobai. Iya kan? Hanya hantar tas ke rumah orang dulu. Jadwal barakiknya ndak ya. Jale tiba di Jakarta balik orang pulang balik. Amanandoi terapel nomor itu tuh mudah saja Pak. Kalau murah. Kalau ada yo Pak 9 juta payung umrah gini atau jangan Pak satu lah. Encak Pak bersirakah saya kamu saji boleh. Oh Pak pengurus kopi timbul 9 juta ko anang ka bangun dia saji. Itu apa kabar pitaruh hatah ke manci. Kalau di pitaruhan hatah ke manci banyak. Abi hatah tadinya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, patanglah tagak lokan tuanya jelai di Pariaman. Jadi bonita ini sangat pesat perkembangan. Ustadz jadi azinan. Ambo anggota kehormatan coba. Mutawif ya anak-anak nan sekolah sini. Orang gaik kok mah bisa jadi mutawif lah Pak. Iya kan? 2,5 jam sekurangnya awak tawaf itu. Sa'i 3 jam. Itu nan mudo. Jadi mangga Ustadz nyoba para jamaah yang terhormat. Ambo kan wirid masuk video kok. Wirid masuk video kok rupa banyak orang tahu. Di kecilnya di orang kini viral. Ada juga orang menyebut Ustadz kondang. Lah dulu baginya Ustadz begini. Ustadz kandang je, Ustadz kondang je. Itu Pak. Iya kan? Jadi kaum muslimin dia ada foto ambo sinan. Itu menambah pula seketik banyaknya mempengaruhi orang mendaftar. Bukan ambo mengecek dek foto ambo terletak sinan orang banyak ndak. Salah satunya menolong Ustaz Rizawadi semua orang kayaknya. Jadi kalau ada jamaah nan datang ingin nan kek ke sana. Ya kan? Lama lah lontong orang pitalah nan memakan orang ombilin kalau lain DPO kumbuh kan tahu benita umrah mengapa dipilih orang lain. Saya terang ada bu bantu nombor itu. Nah, segitu salah taruh ke jiwa tadi lah. Kalau masuk juga leh tu. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah yang terhormat. Jadi yang paling inti ibadah itu salat. Kalau orang Islam meninggalkan salat meruntuh agama dan dia jadi kafir. Bahayanya kepadanya bagaimana? Kalau orang yang hidup konsekuen dengan perintah Allah. Orang salatnya mengaku Islam, tindak salat. Betulkah enggak antara pengakuan dan praktek? Iya. Orang yang seperti itu betulkah antara awak masuk Islam semua salat indah. Iko namanya bana lai. Picayo indah. Pape di luar, runciang di dalam, pemanciang dalam balango. Orang memanciang tu kata be, kau tanya ke balango. Orang ini kalau meninggal, kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau salatkan jenazah orang yang matinya dia tidak salat. Jalan-lamo tagak di kuburnya. Sudah di mana-mana bayi saja Pak. Kalau tidak di kuburan busuknya.
Innahum kafaru billah. Bagaimana kau itu? Karena dia kafir kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, matinya dalam keadaan fasik. Jadi kalau konsekuen nawa apa? Komitmen nawa jo peraturan Allah. Orang tak salat jangan pak salatkan kalau inyo mati. Sebabnya datang ke musaji ketika lah mati itu saja. Ada mau ko imam lo nya tu, lalu lo ndak lo tagak. Adonan lawak je lah, ya kan? Orang tak salat ko. Nyola sakit-sakit, nak sekolah, akabaya tanah awak kan ada di muka saji. Walaupun ayah ndak salat, nak kok mati ayah, kuburan ayah di muka saji tu yo. Lihat sedang aja orang azan. Sedang duit kelera tu ndak datang saji. Apalah kamati lo terangah orang azan. Kan aneh tak? Aneh. Bu, suami ibu lagi salat. Kalau ndak salat, bah Ustaz. Kami tahu. Ada dulu buya kita orang Malalo, acok je mengaji ke Pekumbuh. Koma sebab dia seangkatan je buya Jamaris Aziz. Nama beliau Buya Haji Datuk Tan Pahlawan. Bertanya orang ke beliau, Buya, iyo. Kalau suami tidak salat, istrinya lain. Wah tu Buya, itu istri bersuami wawau, cik Buya. Nan wawau pun tak tahu membawa aku lah. Ibu boleh tahu? Lain? Lain, ya lah, kok lain. Kalau istri tidak salat, suami lain, itu istri. Suami by istri, wow. Kalau keduanya tidak salatnya, lalu dia teh alga spring bed. Tu dua iku wow, lalu dia teh alga spring bed. Dia mau nanti pikir sebelum nambo membaca hadis kalau pak. Bagaimana kau contohnya wow orang tak salat. Wow ko haram dagingnya atau najis atau tidak najis? Najis. Di dalam Quran orang kafir, orang musyrik najis. Iya kan? Nah, ini kita memahami indak kasana contohnya nanti tadi orang tak salat tu semua wow. Kami itu tu. Nah. Jadi dahulu ada Presiden Amerika Bill Clinton ingin masuk ke Masjid Istiqlal. Iya kan? Terjadilah perdebatan sengit. Tentu akhirnya diputuskan oleh ijma' ulama. Lainnya dengan dek pemerintah. Tak boleh Clinton masuk masaji, hanya mencaliak di luar. Karena orang musyrik itu najis, orang kafir najis, ya kan? Orang tak salat kafir. Kalau kafir najis. Atau mengkau wow contohnya orang tak salat tu dek buya tu. Kali jaleh dapat urenya cicik tu. Bikuan bola nang kena kesibarannya. Ya kan? Ini bapak-bapak. Itu kaitan-kaitannya. Jadi buruk sekali contohnya kalau kita meninggalkan salat. Bu, Pak, di Limbanang ko nenggak ke kampung-kampung le do orang ke sawah. Masih ada ndak di Limbanang ko orang nan membajak jo Jawi jo Kabau? Kalau di Baso masih ada, Pak. Orang tua nah lah umur 55 60 sebab kalau jauh masin tak taloknya Pak, masin tu manggaga kadado. Iya kan? Jadi membajak tradisional Kabau Melo bajak tu sejak dulu deh. Iya kan? Nah, kadang-kadang Kabau ko barakah dari orang Pak, walaupun yang tak bawa baju. Kalau membajak orang sejak pagi itu di sawah sampai zuhur. Pas zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau ko tagak talingonya mengipeh kate.
ndak nyelo baca lah. Bang kau tagaang kecil orang nak baca lah kau. Ndak terang ada orang zan je. Kasalat waang tu kecil orang nak macam baca lah kau. Indah ada di malu salat dan kabau macam. Nan disuruh salat tu manusia. Kami kabau pun tak dimakan hukum do malah kami nangkang makan je. Keberalik pada tuang kami je nang dabi aja. Kini waang salat dulu. Waang salat ambo tabau sanang. Bab itu lapih ambo dari baja bisa makan rumpui, bisa bakubang. Waang sudah salat bisa minum kopi je. Aden sebagai kabau kapatuh je ke waang. Sudah minum kopi je salat biko pasangnya dan balik membaca loak melaki kutu asar. Nan di kecian kabau ko kombo tanyong ke jemaah lewat bana atau salah. Kalau ada apa mengecian salah mati je lah. Nan disampaikan kabau tu bana tapi le mau orang menjaga. Indah sawah seketik le tangguang taruh salah den dak lo salat dah. Lain sama sang jadi majik kabau. Nah, kemudian berang Allah masuk dahulu kaumat na meninggal salat. Masuk dahulu untung saja kita kini ko ambo orang baso Pak Abbas kurang meninjau apa ibu-ibu orang 50 kota. Lai awak sesudah Nabi Muhammad. Kalau sama Nabi Musa Pak, orang meninggal salat langsung disumpah jadi karo jadi babi. Kalau kini umat Muhammad ko nyubuik di Allah muda itu lakawara banyaknya karo di limbanang. Iya kan? Tapi Allah menghukumnya luar biasa di akhirat nanti. Dimasukkan ke dalam neraka sakar. Di dunia pencarian tidak akan berkah. Rumah tangga tidak akan berkah, anak-anak bisa jadi sirangka. Di baso ado serangga, madoknya ke sinan na ajalannya kemari. Sinan sirangka namanya, sikuan namanya. Hah? Ya. Lah kapitiang namanya siko. Ya, laga modern basonya. Kalau di kampung bos serangka. Jadi si rangka kalau sudah manateh taluannya, ya kan? Sakit-sakit, batanyonyo kanaknya nang keluar dari talu itu, yuang, yo ya. Sajak kalian keluar dari talu, leba perhatian ya. Lah iya, bah nampak dawang ayah madok ke Lampasi, pilangkah ayah ke Kubang, ya kan? Ini itu jalannya serangka tu. Lai tahu ang sababnya mengkoyah jiko je. Nak tahu doh ya kami kan keluar dari talu baru. Tak bara pengalaman. Kode kakek ang salah didik dulu nak. Kini ayah lagai kamati doh. Kok nyampang tibo saruan Allah. Aja sampai singkik peminto dipancuang talang katura diambil ke sambang dia labihnya ke kayu tundo. Malang nak dapat ke ditulak, nak mujuan nak dapat ke diraih. Kok berpisah badannya nyawa. Singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Kok meninggal ayah nak, janang tiru jalan ayah ndak nak. Kama madok kesinan nang malangkah yo. Jadi ya, gitu anak serangkak kok. Lah mati ayahnya li berubah jalannya sampai gini. Dia apaknya Mairiam, hati gua dia anaknya Mairiam. Jadi kita perbaikilah akhlak-akhlak dan kurang baik. Hijrah itu maknanya Pak, meninggalkan segala yang dilarang Allah, meningkatkan amal dari telah baik menjadi lebih baik. Itu orang yang menang hijrah. Dari tahun ke tahun kita pindah hidup dari tahun ke tahun, tapi amal kita bertambah merosot dan anak-anak kita tidak terperhatikan.
Tambah gini penyakit je Pak. Narkoba lalapeh ke kaki Gunung Sago. Narkoba lalapeh ke kaki Gunung Merapi di Canduang Jawa So. Narkoba lalapeh ke kaki Gunung Talang. Indak di kota se narkoba ko beredar le Pak. Karena orang yang mengedarkan narkoba itu Pak, kalau ndak tertangkap, ya kan, nan sakilo saya Pak, itu bisa membuahkan pitih 50 miliar. Yo menjanjikan pitihnya Pak. Apa kau nak mencoba lah. Saya dapat informasi itu, kami mengaji ke kota Pekanbaru ya Pak Baswa. Dek kami lah sinan, tahu orang Penjaro. Ya kan nyeturi kami ke hotel siang-siang kan tak kamar Pak, ke malam saya mengajinya iyo di Penjaro kita mengaji Bapak untuk orang Penjaro. Penjaro kedua Bapak untuk laki-laki untuk berusi. Sina lah mau menangi Pak mengaji. Anak gadis rancak-rancak jadi pengedar narkoba. Ada nala 20 tahun tau kum Bapak cik belum Penjaro, kalau bebasnya hanya ulang balik. Karena keuntungannya memang menjanjikan. Jadi nampak yang baik pengedar. Pengedar kok kini Pak ada paga makan tanaman. Aturannya ini kemanangko pinyo na mengedar. Namanya oknum. Ambo ndak ngecekin institusinya dah. Oknum. Iya do ndak? Nah, kalau ndak ada rendah jontene Pak. Di Sumatera Barat kok petingginya mana nang kena? Ya kan, acu itu kini. Ambo lagi apa pantun orang siko boleh. Ba keadaan nagari awak kok kini. Nagari biala itu pribadi awak, jo anak awak, jo keluarga awak jago Pak. Jago, sebab itu tanggung jawab Pak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa tuntunan kau Ustaz baca? Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nanggadang, tampak nandari Gunung Sago. Ba kolah lai NKRI kini, makin diube makin sakit. Tawa terserak biso nandatang dukun mau be ladang mampulo. Citu keadaan negari ini Pak. Nan tukang ube tu nanalah damam. Ambo saumu apa iko mau menengah lawi nanya sertifikat dan orang. Ini kok untuk kepentingan orang awak enggak ada kepentingan Cina. Ya kan? Ini. Kaum muslimin, tapi setiap pribadi kita para jemaah nan nagari ko kan awak basa mau kompeloan turang nampunyo power kalau lay baniye bayeknyo nagarinyo ko elo rakyatnya sejahtera atau kaum muslimin ada perubahan-perubahan. Tapi kita dalam skop nan ketek pulo kita istri anak kemana kan. Jangan dibiarkan larut dengan maksiat. Ada yang paling berat sekarang lagi LGBT. Itu Sumatera Barat kaum muslimin urutan ketiga seluruh kota-kota besar di Indonesia. Apa itu LGBT? Orang kampung ambo menyebut panak Jawi. Orang laki-laki gua ndak sukonyo jo orang perusi do. Suko jo pemuda-pemuda ganteng. Itu untuk pelapihan syahwatnya. Nah, istilahnya bahasa Inggris gini, lesbian kalau perusi, gay, biseksual, transgender. Nah, wasolamonyo panak Jawi. Ini ibu dan bapak. Itu urutan tertinggi gini di Sumatera Barat. Coba bayangkan. Jadi tidak salah orang ngecek lo kalau lu kan ada berseni sarak. Berseni kita belah kini tidak ada. Ada bersiarak sarak bola. Ini bapak. Ya. Karena pelaku-pelakunya itu yang merusak. Ini yang perlu kita bentengi. Galodo lebih saya dembe, indak nang kari patago pematang wa.
Ya kan, bagaimana kita menjaga generasi muda ini? Karena dia yang akan jadi pemimpin masa yang akan datang. Kita nalah tua-tua kok ndak lama kok dah. Bu, ada ndak suami bu nan sagai embo kok? Lai. Lah 70 umurnya atau 75 ada. Kalau lah sagai itu suami ibu, kalau inyo mati je menangis yo. Padia salah lai baca saya doa lai. Kurang lah patut mati je tu. Iya kan? Ustaz lah patut yo mati tu. Alah. Tapi bang kalau nyo mati, pertama doa orang banyak kambo. Orang nama undang mengaji kuah, pastinya doa nama. Ndak ada nama menyumpah itu. Aku ada mengaji nanggak jauh ke diturui. Kami lah Zoom hari akad na lalu yo Pak Bas ko orang sinan. Orang Minang nan tinggal di Jepang, lebih 700 orang Pak. Tu irit Zoom saya kami baru melalui AP ka. Ya kan? Hanya pacalian au saonyo sinan. Insyaallah dalam waktu tidak lama dah Pak Ustaz, kalau Allah mengizinkan kami doaan Pak Ustaz sehat saja. Pak Ustaz nak kami tabangan ke Jepang lagi. Jadi ambo ingin lo sampai ke Jepang tu doaan saya ambo sehat deh bu. Deh Pak, jangan disumpah mo ndak. Nangka mati je lo Ustaz tu jangan sampai lo nyokele. Kan? Kini untuk di imigrasi, ambo lah mempelajari bahasa Jepang kok seketik. Kok nyotanya ada orang imigrasi tu apa orang mas? Jo bahasa Jepang kan? Dijawab jo bahasa Jepang. Watashi wa Indonesian desu. Hai. Kan? Atau nyotanya nama oleh jo bahasa Inggris. Dijawab jo bahasa Jepang tu sekarang Pak. Jo bahasa Inggris sekarang. What your name? Domo arigato gozaimasu master. My name Ristawardi the King Golden Stick. Namo ambo Ristawardi Datuk Marajo Batungke Batungke. Ya kan? Jadi itu mengkolon mati jo mungkin. Kemana kami ngaji dengan Pak Abbas ini ya Allah, kecil protokol majak jamaah. Sebentar aku ya Allah mana mau tadi? Mau tanya. Iya kan? Panjangnya umur buya aku sehat sebadannya aja. Amin kecil jamaah namanya. Kok ada orang ke menyumpah cik-cik kayaknya dalam mati lah tu. Iya kan? Yo kok ada nampak kuat, ambo menyebut kuat tadi. Kuat dia nanya pantak dia Ustaz tu aja. Tu menyumpahnya dalam hati je lah tu. Mungkin tidak lo ada dah. Sebab kalau diterima jo hati terbuka, kesalahan yang kita lakukan akan membuat kita sadar. Tapi kalau kita terima dengan hati yang tertutup, apa saja kebenaran tidak akan diterima. Ini bahayanya hati tertutup. Makanya Allah mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat 25, jangan biarkan hati tertutup. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Kalau itu penyakit babayo maka sebahagian manusia lainnya dangaan dikicin ulama ko, tapi telinganya tertutup. Telinganya tersumbat, hatinya tertutup. Bagaimanapun kebenaran itu disampaikan, la yafqahu. Mereka tidak akan mau memahaminya. Saya contohnya hati tertutup, Pak. Istri Nabi Nuh. Nabi lakinya Pak, selepas seketiduran joinyo tiuk malam, lebih 1000 tahun bagawa aja Nabi Nuh. Bangko 1000 tahun, Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Ada datanya nikah umur 25, ala berapa tahunnya bini itu. Ada patuh lah bininya tu. Tak patuh. Lah tiba banjir, dia naiklah ke kapal kau dia. Kalau ndak kami ikut agama abang ndaklah. Tapi kita kan suami isteri. Tidak sampai hati yang mau melihat adinda di lamun nombak. Seluruh dunia akan banjir. Dia nama istrinya
Tidak. Nuh, angkot ke naik jo kapal buruk ang tu naik sana. Nana den jana ajak lo kata lah. Banyak bukit dan kadang daki. Itu Pak. Itu orang tertutup hati. Bu, ibu kalau ada di zaman awak ko nabi, kan tak mungkin tu. Kalau ada, santano ada, andai kata ada. Dapat ibu laki nabi, kadang tak tiap bu. Kadang, mana nabi, wali negari saya laki lah kadang. Iya kan? Apa lain nabi. Bu, suami ibu lah pakai baju dinas kuning-kuning gadiang lah gini ya. Pakai merek sumbar lo di bahunya. Kemudian ada lo pena atas sisi, di siku ada lo tutui botol terletak. Ya kan? Itulah pakai map lo turun naikkan tua. Alun tahu lah yo, ayah si John kalau terpilih jadi wali negari. Raso bangga do dia tiwak suami jadi pejabat. Apalagi jadi nabi. Tapi orang yang tertutup hati, ya kan? Dia tidak bangga, malah menghina suaminya. Bu, jangan ibu tiru suami istri Nabi Nuh, tak? Patuh ke suami. Bah mematuhi suami itu, Ustaz. Para jamaah ibu-ibu yang terhormat, anaknya kecil adangan. Ya kan? Ibu harus mengetahui anak disukoi suami. Nyo sukoi jo tindawan patuhi. Cali hari kaujan. Kan ada tindawan patuhi. Tu kami di gulai itu lama dari gulai ayam. Diperhatian tu. Hanya suko jo kerabu bolu. Tombo kalau mengaji kano ke Semelantik Suayan atau ada kerabu bolu sana. Bawa Semelado jo balui lama. Iya kan? Jadi istri yang baik itu ndak sembarang membuat sambal sana. Pagi-pagi itu nyo tanya tu. Siapa nak ditiru tu? Istri Firaun. Padahal lakinya kapie mah. Tapi pagi-pagi kalau nyo ke menyambah nyo tanya tu. Dafir. Sambal nang kelama Dafir. Ndak Firdaus tu Firaun. Nan kalama tu bukan yang mahal, iya kan? Bukan yang mahal. Si Mawang kan banyak dari 50 kota kau Pak. Hari Senayan tu lapeh ke pasar baso tu. Ambo kalau pulang hari Senayan tu itu dan ambo cari. Kami si Mawang tu digulai. Iya kan? Akan ada badak lui-lui di Padang yang baru dapet di laut itu. Dimakan itu. Tu dibuat semalado banyak bawang. Tu diuan Japan. Jadi nang kelama tu ndak mahal. Atau ibu Asyang cambui di atas meja makan je, cambui penyambui kudo bendi tu letakkan di atas meja. Itu tu ibu Asyah isteri Firaun tu. Nyo tanya dia lakinya, kau cambui kau untuk aku Asyah. Kalau ndak lama sambal lakak lambo je cambui. Habis tu ibu Asyang tu cambui tu je, letakkan di atas meja makan. Kok nyotanya dia suami itu kalau ndak lama sama ada lakak lambo je koji. Kok iyo ba itu istri apa? Jangan apa lambui lo jo cambui tu. Sakit tu masa orang kudo tu tak kajuknya di lakak je. Apa caranya Pak Ustaz? Dilakukan saya ke tangannya. Alah, lau dah lakak. Alah. Iya kan? Sebab tugas ibu tidak memberi belanja kepada suami, tapi menyenangkan hatinya. Bu, kalau ambo baca seketik lain tak bongi ibu kambo. Nan kambo baca kau tak suami ibu sedo ambo bagai Pak Abbas kau bagai. Ambo bagai Pak Abbas kau bagai tu suami ibu. Tak warana bedanya jo baru piaman. Baru piaman tu ada nama manggoknya menjek kerambi. Setinggi itu kerambi nyo panjek. Tu kerambi mudo nyo suruh putar di orang punya baru tu nyo putar jo. Padahal kerambi mudo tu kare tampuknya.
Abang mangkoringan saya dia baru memutar kerambi itu biar masak biar mudo. Itu tuannya tuh sayang joinya. Tahu jo saleronya. Pagi-paginya lagi baru aku supradin talul. Tu nyo minum mana ye sup tu. Tu tengah hari ko nyurui jo minyak ke PU. Jadi suami ibu kok pulang di ladang tu, urui nyo jo minyak ke PU. Nyo tu kalau-kalau tu diduin kipe angin. Ya kan? Atau dibuatin kopi setengah. Itu. Tak tertinggal ni ibu dia. Secara tak magi pitih isteri kan. Apa-apa betul pula nan kapatuh na isteri awak kau tak ada ke pak. Bab itu ustaznya dari tulang bengkok. Tulang rusuk tak ada nan luruh itu pak. Hanya dari itu ibu-ibu kau diciptakan Allah. Jadi jangan pak aro inyo ka patuh bana kawa. Nyo pasti menyerengkang lo kawa. Lebih-lebih nama celalek di bibi. Tak mau kalah tu do pak. Dibaca nan cie nyo kanan yang kedua. Lari tarang yang kedua ko nyo kanan yang ketiga. Labih di tarang zadonyo nyongki na 5 tahun na lalu. Cuito induk-induk kalau celalek di bibi. Asaba sawa didukuang saya anak kelaman. Di baliang kue tiba di lapau ngecek aja anak gue-guenya di kalau ndak ada lang oyong ya seharian mang kau tinggal. Jadi sayang awak tertumpang kana namanya mawaddah karena ada buah hati labuhan cinta anak kandung sembilan tulang. Tidak sembarangan kita akan meninggalkan istri karena kita terkait anak berdua yang cantik, yang mungil. Kalau sendiri dia yang mencarikan payah. Jadi kusui bulu selesainya paruh, kusui kapak selesainya yang kia, kusui banang cari ujungnya pangkal. Kami berumah tangga lah kusui sarang tampu Ustaz, selesainya api. Ya kan? Nah, ini. Jadi kita sebagai suami sabarlah Pak. Kama kami meniru sabar tu Ustaz, meniru awak kapaku. Paku nama, tak paku untuk pemaku tonggak kan? Paku nang kagulai tu ah. Ciko namanya tu? Paku atau paki? Paku ya. Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumput sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa ke Makassar, ke Ambon ke Kalimantan, Taruh ke Brunei Darussalam populer ketupek gulai paku lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jariang serak-serakkan udang bariang asamnya asam balimbiang bungo sambuang konconya wana. Kok nak tahu jalamak paku cubalah ulang mangean lah masih mangkonya zero. Aturang pesisi yang pandai na. Nyo gulai paku tu jolokan tu nyo masihan. Iko rasul. Tapi kecek dokter jo ibu bidan jo ahli medis paku tu ndak mengandung gizi. Sanasib bana jo coba dak menganyang indak vitamin. Nyo lagi menganyang pindak do vitamin. Jadi apa kalau lah sakit asam urat, ya kan? Remetik, saraf terjepit, jangan dimakannya gulai paku. Ya kan? Tapi walaupun tak bervitamin, ada yang ditiru. Semangat perjuangan dan kesabarannya. Bahasa piamannya, struggle for life. Itu bahasa piaman. Yakin gigih percaya diri. Itu paku Pak. Kacang tanah, kacang panjang, kacang bonci, kacang kedele, kacang padi atau kacang hijau itu tumbuhnya di tanah nan hitam. Dia gialo pupuk tu. Yo. Tapi kalau paku ndak memilih tanah. Ndak dapat di tanah hitam, di tanah namuang jadi hijau, di salik batu inyo hidup di puncak kerambi tumbuh subur. Lai kan namuah dia tok rumah bagan juang hijau, paku kan tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyesu makannya mencari seorang pantang mengaduh orang lain. Satantang gagah jo gigih jadilah perjuangannya.
Walau dialang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatang kane sabi pagi cako dilanyo kabau, siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi bisut tuneh mencogok sapakan larimbun puluh. Paneh batahun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tacabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati. Kalau tak tiru dewa sabah paku tu, leka do orang cara laki bini, indah. Coba ulang menambah baca tu balik. Sejak dari pangkal tadi. Jadi kalau sabar tirulah sabar apa? Sabar paku. Siapa yang akan bisa sabar itu? Orang yang mendirikan salat. Karena dia begitu akan marah, dia teringat Allah. Teringat Allah, hatinya terhubung. Maka emosi akan redup kembali. Ya pula. Iya, tapi kalau orang tak salat, Pak, sama berangnya tujuh api disiram minyak kah? Minyak tanah. Saya doakan jamaah yang datang malam ini, sehabis kita tabligh akbar ini, kita hijrah menuju kemenangan. Kemenangan dunia jangka pendek, aman rumah tangga awak, aman awak beranak kemanakan badun sana, aman kita bertetangga. Kalau kita nang kadake pasar, kau tinggal Pak, rasanya indak sadonya orang asli, pasti ada orang merantau. Tetangga itulah nang tahu jawab dulu. Kita jaga hubungan ini, kita bangun jembatan hati, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Sakit sama menjalik, mati sama menjanguk, kok buruk bambaukan, elok baim baukan. Kalau terbina itu dengan baik, silaturahim antara kita sama kita, maka hubungan kita ablum minan nas selesai. Dan kita perbaiki hubungan vertikal dengan Allah, namanya hablum minallah. Ambo doakan orang Limbanang, orang Suliki, orang Andiang, Sungai Naniang, Gugut, Mungka, banyak tertempuh kami. Ke Bukit Pasuat tu lebih kami tu. Ya kan? Kini kabarnya ada jalan dibuat, tidak melalui jalan Babayo atau Kamahe. Kalau sudah, langsung jalan dibuat orang Pak. Lalu istirahat orang. Mudah-mudahan melalui jalan Kamahe tu yang nak tanggung Babayonya. Nan membawa orang Mahe nan tinggal di Padang. Iya kan? Kalau mau kecil jalan mau deko kemari Pak, nak mau Pak payah kerja. Jadi kalau kelebihannya wirid masuk video Bapak sampai ke kaki bukit, diundang-undang. Karena orang mendengar di YouTube ingin orang kau Ustaz kau tibo, iya kan? Akini Ustaz kau tibo, api padam pun tu anyui cerita abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan ambo Pak Bu yuk. Kalau ada non salah atau baca saya tadi. Sayanglah. Gajilah sampai pas mana. Ada tu tadi. Ya. Ya.